Mari kita datang untuk menyembahnya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, biar sore hari ini Tuhan, Engkau celingkan mata kami, Engkau buka mata kami untuk melihat dan memandang Engkau sebagai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, sebagai Bapa kami, sebagai Tuhan yang menciptakan kami. Dan biar Tuhan, sampai seluruh rencana-Mu itu bisa jadi genap dan tuntas. Jadi genap dan tuntas, tidak ada satupun yang gagal. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati berkata Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, para hamba Tuhan yang kami hormati. Izinkan kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan kami dari Jakarta, atau tepatnya Bekasi, Bapak dan Ibu. Dan perkenalkan, nama saya Daniel Ferry. Ya. Dan saya rindu hari ini untuk kita semua belajar bagaimana caranya kita ini bebas dari semua kutuk. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana caranya kita ini bebas dari semua kutuk yang menjadi beban, menjadi penghalang, dan menghambat kita. Menghambat kita untuk apa? Untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Ya, karena rencana Tuhan untuk kita adalah kita menjadi berkat. Amin, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat ke Ibrani 12, Bapak dan Ibu. Ya. Tadi ketika saya menyiapkan, Bapak dan Ibu, sebenarnya ada satu PowerPoint yang sudah disiapkan. Saya berikan kepada Manase. Ya, Manase tolong kalau bisa ditampilkan. Ya. Baru selesai di download, tapi ayat ini yang tadi Tuhan berikan Bapak dan Ibu, ya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, ya. Mari kita baca sama-sama. 2-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Jadi gambarnya begini Bapak dan Ibu. Ya, kalau menurut saya, izinkan saya memberikan gambaran atau ilustrasi, ya, bahwa Yesus itu sekarang ada di mana Bapak dan Ibu? Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, tetapi dalam perjalanannya, maksudnya Yesus itu tidak langsung mencapai di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kalau kita tanya seberapa banyak dari kita yang ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapak dan Ibu? Mungkin kita semua angkat tangan, ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita baca di Alkitab, itu ibunya Yohanes dan Yakobus itu sampai datang kepada Yesus, ya, datang kepada Yesus dan minta, ya, Yesus, Engkau akan menjadi raja, saya minta, pokoknya anak saya, satu Yohanes, satu Yakobus, duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Engkau. Dan Yesus menjawab, itu bukan bagian saya untuk menentukan, tapi bagiannya Bapa, Bapak dan Ibu. Ya, jadi bapaknya, ibunya Yakobus dan Yohanes itu mengerti bahwa apa? Bahwa nanti upah dan kehormatan yang diterima di surga itu tidak sama, Bapak dan Ibu. Ya, ada yang mungkin ya, mungkin pengertian daripada ibu Yakobus dan Yohanes ini, mungkin saja ada orang yang dipandang terhormat di dunia, mungkin ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, gitu ya, orang-orang Farisi, tapi ternyata nanti mungkin tidak bisa duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Nah,
Tetapi bagaimana Bapak dan Ibu mereka itu bisa duduk di sebelah kanan Bapak? Ya mungkin mereka itu bukan istilahnya duduk satu meja lah ya, mungkin ya. Mungkin karena saya juga tidak tahu dengan persis Bapak dan Ibu ya. Nah, tetapi ini katanya gini ya Bapak dan Ibu, kita itu harus melakukannya dengan mencontoh kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu gimana Bapak dan Ibu? Ya, Tuhan Yesus itu sederhananya begini Bapak dan Ibu ya. Ternyata memikul salib dengan tekun. Kenapa? Karena ketika dia memikul salib, dia harus menghadapi, Alkitab ini berkata apa Bapak dan Ibu? Menghadapi apa? Menghadapi dan mengabaikan kehinaan. Boleh katakan sama-sama, mengabaikan kehinaan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, percaya atau tidak suka Bapak dan Ibu, ketika kita belajar mengikuti Yesus, ada kadang-kadang kehinaan demi kehinaan yang harus kita hadapi, yang harus kita abaikan. Tetapi dikatakan di sini, mata kita ini harus tertuju kepada Tuhan Yesus yang sudah apa? Sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dikatakan di sini, kita ini harus apa Bapak dan Ibu? Harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merentangi kita. Boleh katakan sama-sama, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, beban apa dan dosa-dosa apa yang begitu merintangi kita? Ya. Nah, saya jujurnya ikut pemimpin saya ini Bapak dan Ibu sudah mungkin sekitar 14-15 tahun lah, singkat saya lah ya, 15-15 tahun. Dan kita ini banyak berdoanya buat Jakarta Bapak. Ya. Dan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bayangkan kota Jakarta, kira-kira kota Jakarta itu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi dosa yang merindangi kota Jakarta? Kira-kira aja Bapak dan Ibu boleh nebak Bapak dan Ibu. Silakan. Apa? Korupsi. Ya. Nah, kenapa orang bisa korupsi Bapak dan Ibu? Ya, memang ada datanya. Korupsi yang dilaporkan terbanyak itu ternyata di Jakarta Bapak dan Ibu. Ya. Berarti korupsi di Sumatera Utara nggak sebanyak di Jakarta. Ya. Ya. Ya, tapi laporannya nggak sebanyak di Jakarta. Di Jakarta itu laporannya 3.000 sekian, ya ada beritanya. Ya. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Alkitab berkata bahwa apa? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bapak dan Ibu. Yang berkata adalah Alkitab, Bapak dan Ibu. Yang berkata mungkin kalau ditulis itu mungkin yang menulis Rasul Paulus, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi akar segala kejahatan adalah apa Bapak dan Ibu? Adalah ya sebenarnya gini Bapak dan Ibu. Nah ini saya ulangi sedikit ya. Akar kejahatan itu bukan uangnya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu nggak setuju, serahkan aja uang Bapak dan Ibu. Ya. Kata saya perlu uang. Ya. Tapi apa? Adalah cinta akan uang. Ya. Ini sedikit berbeda Bapak dan Ibu antara uang dengan cinta akan uang Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu pelajari sepanjang sejarah Alkitab, hamba-hamba Tuhan di Alkitab itu juga diberkati secara keuangan. Ada yang seperti kata Pak Petrus tadi, Pak Peter tadi, bahwa apa? Para rasul berkata, aku tidak punya emas dan perak. Tapi ada yang sangat diberkati. Seperti apa? Seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan kalau Bapak dan Ibu pelajari, Yusuf itu bukan sekedar diberkati, istilahnya apa? Menguasai dunia, Bapak dan Ibu. Segala dunia itu istilahnya, di dunia itu istilahnya di dalam tangannya Yusuf. Dia mau begini, begitu, dia tinggal atur aja, tinggal ngomong, itu akan terjadi. Ya, nah bagaimana caranya Bapak dan Ibu supaya kita bisa jadi berkat dan bebas daripada semua kutuk-kutuk itu? Mari kita belajar Bapak dan Ibu ya. Nah, saya ajak kita lihat ke Kejadian 3 Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ajak kita supaya apa? Supaya kita pelajari. Ternyata ada kutuk-kutuk yang mengikat kita sehingga apa? Kita tidak bisa menjadi berkat. Nah, contohnya apa? Di Alkitab itu ada beberapa Ada beberapa orang-orang yang dipanggil mengikuti Tuhan Yesus. Ya, seingatnya satu orang. Ya, satu orang itu satu orang yang muda dan kaya. Dan dikatakan itu apa? Dia itu sudah mengikuti perintahnya Tuhan Yesus. Ya, saya nggak buka ayatnya ya Bapak Ibu, karena saya rasa ini sudah sangat umum. Ya, mungkin sudah sering dikhotbahkan. Ya, tetapi
Dikatakan itu Yesus berkata apa Bapak dan Ibu? Hanya jikalau engkau mau sempurna. Siapa yang di sini mau sempurna Bapak? Ada nggak? Ada yang mau ke surga sempurna atau mau ke surga setengah-setengah dan menyesal? Ya, kalau ditanya kita maunya sempurna Bapak Ibu. Tapi kenapa orang muda ini ketika Yesus melihat itu dengan belas kasihan? Kenapa? Sedih. Yesus itu tidak merasa bangga, kamu kaya, kamu hebat, mobilmu banyak, punya bergelar apa, mungkin sarjana hukum, pengacara, titelmu banyak. Tapi Yesus melihat dengan sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Sementara apa? Sementara Yesus berkata, jualah hartamu dan ikutlah aku, Bapak Ibu. Ya, jangan bertobat, harus minta ampun. Bahwa apa? Ya Tuhan, ternyata saya ini sering apa? Sering ngomongnya, mari kita mendoakan hamba-hamba Tuhan. Tapi padahal kita ngegosip, Bapak Ibu. Ya, bukannya mendoakan tapi gospelnya tetapi gosip pelayanan, Bapak Ibu. Wah, si hamba Tuhan ini begini, si hamba Tuhan itu begitu, si hamba Tuhan ini begini. Nggak selesai, Bapak Ibu. Dan datanglah, masuklah kutuk pada kita, bahkan pada keturunan kita, Bapak Ibu. Memberikan kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan, kemampuan untuk memperoleh hepeng, amin Bapak dan Ibu, dan bukan hepengnya, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Itu gampang, itu urusan Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan dengan cinta, lakukan dengan segenap hati, Bapak dan Ibu. Ya, dan kita bisa lihat bahwa dan Ibu, bahwa apa? Bahwa orang-orang yang memegang perjanjian itu sangat diberkati. Tapi kalau kita nggak ngerti Bapak dan Ibu, yang kita kumpulkan adalah berkat, hepeng. Yang kita koleksi adalah mobil. Saya tidak menyindir ya Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu tahulah ya, ada golongan ya pekerjaan tertentu gitu ya, sehingga mereka tuh sangat diberkati ya. Saya Bapak dan Ibu udah pasti tahu lah ya, karena kebanyakan dari golongan suku Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau 1 jam aja katanya tarifnya 1 miliar, koleksinya mobil kayak seperti lapangan bola, Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya mobil itu dipakai untuk memberi makan orang-orang miskin, dipakai untuk memberitakan Injil, dipakai dijual supaya apa? Supaya kita bisa ikut Yesus dan mendapatkan harta yang kekal di surga. Kenapa? Karena harta yang di bumi ini akan kena ngengat, akan rusak, Bapak Ibu. Jadi jangan berharap pada kekayaan yang fana, tapi berharaplah kepada yang kekal. Dukunglah siapa? Dukunglah pelayanan yang memberkati Injil, memberkati jiwa. Ya kalau Bapak Ibu nggak merasa kita memberkati, ya pokoknya cari aja Bapak Ibu. Cari apa? Cari yang memberkati jiwa-jiwa, yang melayani orang-orang miskin. Nah, berkati, ikut ambil bagian. Maka Bapak dan Ibu mengumpulkan harta di surga. Seperti apa? Seperti bapak-bapak leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin Bapak dan Ibu ketika nanti ke surga ketemu No Manson itu, wah bangga, saya bangga nih dengan anakku yang luar biasa. Kau sudah memenangkan banyak jiwa, banyak kabupaten, banyak kota. Engkau mendukung kegerakan Injil. Bapak dan Ibu mungkin ketemu dengan apa? Reinhard Bonnke yang istilahnya itu ya. Bapak dan Ibu mungkin menabur di Afrika, dan Reinhard Bonnke itu sudah memenangkan begitu banyak jiwa di Afrika. Bapak dan Ibu nanti ke surga, mungkin ketemu Alan Paraksai, ketemu Billy Graham yang berkata apa? Wah ini bangga nih, ternyata kalian ini mendukung pemberitaan Injil, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Ya ada ayatnya ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita tutup Bapak dan Ibu dengan apa? Saya ajak kita doa sambil bangkit Bapak dan Ibu ya, supaya apa? Mungkin Bapak dan Ibu ada ingat bahwa apa? Oh ternyata di atas saya ada dosa-dosa, ada keturunan perjinahan, keturunan menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dukun-dukun, menyembah apa? Mungkin menyembah maaf kata ikan mas dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu tahu lah ya. Nah, tapi sekarang kita mau tinggalkan semua. Kita injak-injak, patahkan semua kutuk, dan kita bebas dari kutuk mamon, kutuk perjinahan. Ya, bisa. Ya, bisa. Kiara patas sokoroto shekere betakia. Kiara bara batas sekene metakia para pa. Ora bara shekere dede.
Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami datang tidak dengan kebenaran kami sendiri Tuhan. Engkau tahu betapa banyak dosanya, dosa kami, dosa marga kami, dosa suku kami, dosa bangsa kami. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah waktunya untuk semua kutuk keturunan itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk penyembahan berhala, kutuk perzinahan, kutuk anak haram, kutuk kekerasan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyelamatkan. Semua musuh apapun, setiap kepahitan, kekecewaan, setiap ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus kami akui Tuhan, cinta uang, kesombongan, kami cabut, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan perseteruan, kami patahkan perzinahan. Mari sekali umat Tuhan, mari panggil namanya. Nama Yesus, maka sore hari nama yang berkuat, nama yang bertata, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Bapak dan Ibu, izinkan kami menawarkan, ya, sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, adakah di antara Bapak dan Ibu yang merasa mengalami keterikatan? Keterikatan dengan apa? Mungkin dengan kekerasan, dengan perzinahan, dengan rokok, narkoba, penyembahan berhala. Ya, mari tetap sedapat mungkin tutup mata saja. Tetapi jika ada yang ingin didoakan, boleh angkat tangan di tempat masing-masing. Atau apabila ada yang mau, silakan maju ke depan. Mungkin ada yang marah, kecewa dengan suami, dengan ayah, dengan orang tua, boleh maju ke depan. Mungkin ada yang terikat dengan cinta uang, ada yang terikat dengan masturbasi, pornografi, dan lain sebagainya. Kami tidak tahu Bapak dan Ibu, tetapi Tuhan tahu. Ada yang terikat dengan keluarga, sehingga keluarganya itu menghambat pelayanannya, menghambat dia untuk berlari di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, tanggalkanlah segala beban dan dosa yang begitu menantangnya. Saya tidak bermaksud mempermalukan Bapak dan Ibu, tetapi apabila ada Bapak dan Ibu yang merasa rindu untuk didoakan, kami undang untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan dan kami akan mendoakan. Kira patah sobro. Mungkin ada yang pernah melakukan aborsi, mungkin ada yang pernah melakukan hubungan yang tidak kudus, mungkin ada yang pernah ke dukun-dukun. Kau beri hidupmu sebagai ganti dosa. Entah
dosa apapun, dosa pemberontakan, dosa kemarahan. Biar Tuhan melepaskan kita, melepaskan kota kita. Yesus, Kau telah memulai karya-karya yang mulia dalamku. Kau jadikan hidupku serupa gambaranmu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Mari panggil nama Yesus, Kau telah memulai yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai yang mulia dalamku, yang mulia dalamku. Kau jadikanku, Kau jadikan hidupku serupa gambaran-Mu, karena kasih-Mu padaku. Mari naikkan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar Diri. Mari sekali lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang Adakah di antara Bapak dan Ibu yang rindu untuk mengalami kembali kasih mula-mula, mengalami api yang berkobar-kobar, api doa, api cinta? Dengan kerendahan hati, kami undang Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Biar Tuhan menyalakan kembali api doa, api cinta. Apabila ada yang sakit penyakit, itu nanti mungkin didoakan nanti. Tapi sekarang untuk api doa, untuk cinta mula-mula, sehingga kita tidak kecewa dengan Tuhan, tetap setia dengan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar Bapak dan Ibu,
Ini perkara yang terakhir. Ini perkara yang terakhir. Apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang merindukan satu terobosan dalam usaha, dalam keuangan, ataupun dalam pelayanan? Izinkan kami mendoakan Bapak dan Ibu. Apabila ada Bapak dan Ibu yang kasusnya seperti itu, merindukan untuk terobosan dalam usaha, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam pelayanan, mari kami undang untuk terakhir. Ini kami tutup dengan undangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada, silakan maju Bapak dan Ibu. Melakukan